penerapan pengalaman budaya positif. Lihat yang pertama, konsep inti dari budaya positif yang harus kita terapkan dalam dunia pendidikan, yaitu yang pertama kita lihat dari segi perubahan paradigma belajar, lalu yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk perubahan paradigma belajar itu makanya kita dari pada proses kurikulum Merdeka Belajar kita menggunakan alur merdeka. Alur merdeka ini kita mulai dari diri sendiri. Setelah itu kita mengeksplorasi apa yang ada dalam lingkungan dan kebutuhan belajar siswa. Setelah itu baru kita membuatkan dalam bentuk satu materi yang berkaitan dengan kebutuhan siswa, sehingga kita bisa membawa satu paradigma perubahan dalam pembelajaran di kelas yang berpihak pada murid. Lalu yang kedua tentang disiplin positif. Disiplin positif di sini maksudnya bahwa kita lebih menekankan pada sikap dan perilaku daripada siswa. Bagaimana menerapkan tentang profil pelajar Pancasila, itu beriman, bertakwa, berintelektual, dan lain-lain. Lalu nilai-nilai kebajikan yang berkaitan juga ada hubungan erat dengan disiplin positif dan kebutuhan dasar daripada manusia. Kebutuhan dasar manusia itu makanya siswa itu dia datang bukan hanya untuk menerima pelajaran saja, tetapi bagaimana kita membentuk karakter mereka. Itu mereka ada siswa yang contohnya hanya datang ugal-ugalan saja, itu artinya mereka membutuhkan kasih sayang daripada kita sebagai seorang guru. Jadi selain kita memberikan pelajaran, kita juga membentuk dari perilaku atau karakter pada siswa tersebut. Lalu motivasi perilaku manusia, makanya di sini supaya siswa itu bisa perilakunya bisa berubah, semuanya tergantung daripada kita guru harus menjadi contoh teladan bagi mereka, menjadi penuntun sehingga apa yang kita buat bisa ditiru oleh siswa itu sendiri. Lalu yang berikut posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru di sini kita sebagai posisi sebagai manajer. Kita tidak bisa juga sebagai teman, bisa juga sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau sebagai teman itu biasanya ketika anak berbuat masalah, kita dekatkan diri dengan siswa tersebut supaya dia tidak merasa bahwa hal yang dia buat itu salah. Lalu yang berikut lebih pada posisi kontrol kita sebagai manajer. Manajer di sini artinya kita mengontrol apa saja aktivitas yang dibuat oleh siswa. Ketika siswa buat bermasalah ataukah siswa yang tidak bermasalah, kita tetap memberikan motivasi sehingga mereka itu merasa nyaman ketika mengikuti proses pembelajaran di kelas. Lalu yang berikut membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang selama ini kita sudah pernah buat, yaitu yang beriman, bertakwa, seperti yang tadi sudah saya jelaskan secara garis besar. Dan di sini miskonsepsi tentang teori kontrol guru tadi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kontrol diri, teori kontrol di sini kita guru itu tidak bisa memaksa bahwa kita langsung bahwa engkau buat salah ini, tidak bisa. Kita harus panggil dan menanyakan baik-baik persoalan apa yang dialami sehingga
dia tidak mengalami dilema dalam mengatasi persoalan itu. Yang berikut, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus yang pertama itu realitanya realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrol di sana ternyata berbeda, kebutuhannya berbeda masing-masing siswa. Nah, semua orang melihat hal yang sama. Ternyata teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu yang berikut, kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata di sana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi makanya stimulusnya itu kita lihat situasi sekarang ini, macam posisi kita sekarang. Teman-teman ada yang mungkin kita tidak disiplin atau apa, tetapi teori kontrolnya bahwa semuanya itu mulai dari diri kita sendiri. Jadi sesuatu hal itu bisa merespon, mengubah paradigmanya itu semuanya tergantung dari pendekatan, respons sesuai dengan teori kontrolnya. Disiplin positif tadi, disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tapi mengarah pada disiplin diri, di mana dapat membuat murid memahami dan menyadari segala perilakunya berdasarkan motivasi intrinsik, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukum. Dan yang kedua, sebagai pendidikan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin positif ini yang kita terapkan bukan karena macam anak-anak takut dengan guru baru mereka disiplin, macam pakai sepatu warna, mencoba-coba dulu itu, kalau ditegur baru mereka ganti. Kalau kita guru tidak tegur, anak tetap berpakaian menggunakan sepatu warna sesuka hatinya, atau data tidak tepat waktu begitu. Lalu yang berikut, nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai ini disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi: profil belajar Pancasila, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan, dan lain-lain. Lalu IPO Primary Years, program PIP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Sedangkan keterampilan hidupnya, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia, menurut Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar manusia yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang ini yang melekat pada diri setiap yang mereka butuhkan. Jangan sampai ada anak yang
di rumahnya tidak ada kasih sayang, di sekolah mereka butuh rasa kasih sayang, ada yang mungkin di lingkungannya tidak diterima, maka bagaimana caranya supaya kita bisa bekerja sama sehingga mereka itu bisa merasa diterima di lingkungan belajarnya. Motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ekstrinsiknya itu untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau dari intrinsiknya kita bermotivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada anak yang seperti tadi saya sudah jelaskan, ketika kita kasih tugas, ada anak yang maunya supaya mereka itu lebih cepat, supaya mereka dipuji. Tapi ada anak yang masa bodoh, mereka tidak nyaman, mereka hanya menerima hukumannya saja. Tapi ada anak yang mereka kerja sesuatu hal yang kita minta harus membutuhkan imbalan. Angkut sampah juga tunggu kalau diminta sebentar dikasih permen atau dikasih es, baru anak-anak mau. Kalau tidak maka anak-anak tidak mau. Jadi ada beberapa motivasi yang dimiliki oleh para siswa. Tapi sebenarnya hal-hal itu bisa dihindari sehingga mereka bisa menghargai diri sendiri dan mereka bisa percaya diri. Yang berikut, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari tiga hal ini mungkin selama ini yang sering kita buat itu hukuman karena konsekuensinya apa, tetapi restitusinya belum kita jalankan semaksimal. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Bisa hukuman bersifat satu arah berupa fisik maupun psikis. Macam tidak bawa tugas, sering dihukum berlutut atau apa begitu. Lalu konsekuensinya sudah terencana atau sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi yang dibuat oleh pihak guru atau sekolah, murid tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Contohnya tidak bawa tugas berarti Alkitab atau apa begitu, maka anak-anak berlutut atau tidak mengikuti pelajaran atau tetap duduk di luar kelas. Padahalnya sebenarnya kita harus menggunakan teknik restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Posisi kontrol guru tadi sudah saya jelaskan sedikit di bagian depan, sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, teman, manajer, atau pemantau. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Hukumnya hormat pada bendera selama 1 jam, membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahumu, kamu selalu saja mengecewakan ibu. Sebagai teman, tolong dengarkan ibu ya, sekali ini ikuti aturan sekolah ya, sudah kali ini tidak apa-apa. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya, di sini penerapan fungsi kontrol yang lebih cocoknya untuk kita sebagai manajer, sehingga maksudnya kita bisa memberikan kepercayaan kepada siswa untuk mereka bisa mengontrol dirinya sendiri. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa peraturan kelas? Pertanyaannya. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah bersifat abstrak, berupa pernyataan yang terseksa, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Ya, keyakinan kelas itu kita lihat dari situasi kita yang sekarang, kenyataannya seperti apa, sehingga ketika kita buat bentuk keyakinannya, anak-anak tidak ataupun guru kita tidak merasa terbebani dengan keyakinan atau peraturan yang kita buat. Berikut tentang segitiga restitusi tadi adalah satu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
dari menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, lalu menyatakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu maksudnya contohnya berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ingin mencari solusi dari permasalahan ini, kamu berhak merasa begitu. Validasi tindakan yang salah itu contohnya pernyataannya, kamu pasti punya alasan mengapa lakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Yang terakhir, menanyakan keyakinan itu dengan cara apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu sesuai dengan kondisi yang dialami oleh siswa. Contoh penerapan segitiga restitusi. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai pamong atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai standar nasional. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi untuk kita semua. Oke. Hari ini kita di awal tahun pelajaran, kita membuat, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di awal tahun itu, kita membuatkan satu peraturan dalam bentuk keyakinan yang akan kita pakai selama satu semester berjalan. Tujuannya bahwa apa yang mau kita capai, apa yang mau kita inginkan bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ada pada sekolah, tetap harus disesuaikan dari kelas kita. Maka hari ini kita bersama-sama untuk membuat keyakinan kelas itu supaya bisa kita jalankan dalam satu semester itu. Keyakinan di sini maksudnya bahwa contohnya itu kasih satu contoh ilustrasi ya. Ketika kita melakukan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor, alat pengaman yang kita gunakan pertama adalah apa? Helm. Dari helm itu kita yakin dan percaya bahwa dengan menggunakan helm, ketika kita mengalami suatu musibah pasti kepala kita akan terlindungi. Maka itu sebuah peraturan yang dibuat oleh kepolisian bahwa melakukan sebuah perjalanan yang menggunakan roda 2 kita harus menggunakan helm dengan tujuan adalah kita yakin dan percaya bahwa dia itu bisa membantu kita untuk menjaga keselamatan. Sama dengan kita membuatkan satu peraturan di sekolah itu tujuannya bahwa kita yakin dan percaya apa yang kita buat itu bisa membantu kita memperlancar proses pembelajaran kita di sekolah. Kalau kita malas belajar, kita malas mengerjakan tugas, atau kita datang terlambat, kita yakin dan percaya bahwa hal itu akan membawa kita pada sebuah masalah yang mengakibatkan bahwa kita tidak mencapai kebahagiaan di akhir semester. Ada mata pelajaran yang bisa kita tidak tuntas, atau mungkin karena sikap dan perilaku kita membuat kita juga bisa tahan kelas atau bisa mengalami
perilaku yang penilaian pada perilaku kita yang menjadi yang tidak baik. Oke. Maka dari itu masing-masing ibu minta maju dan menuliskan. Maju dan menuliskan peraturan apa yang mau kita buat. Masing-masing ya, peraturan apa saja yang mau kita buat untuk bisa kita jalankan di 1 semester ke depan ini. Ibu beri waktu 2 menit untuk berpikir peraturan apa yang mau kita buat supaya bisa mencapai pada keyakinan yang ada. Maju dan bisa pilih beberapa warna spidol ini. Wajib semuanya satu persatu. Siapa mau yang dulu? Nona sudah bisa? Belum. Peraturan apa untuk bisa membantu kita untuk mempererat aturan yang ada supaya kita tidak melanggar peraturan yang ada. Seperti untuk kebersihan itu kita buat apa? Tanggung jawab itu apa saja? Wah, bisa? Ikan kertasnya saja masing-masing tulis dan tempelkan di bagian peraturan ya. Bisa lebih dari 1. Tulis pakai huruf kecil ya. Jangan tulis peraturan lagi, langsung tulis peraturan apa yang kamu mau buat. Keyakinan tidak usah dulu, tulis peraturan ya saja. Contoh yang kebersihan itu menjaga kebersihan, jangan buang sampah pada tempatnya, begitu. Atau apa lagi yang kamu buat? Silakan. Bisa lebih dari 1 ya. Kesepakatan bersama yang kita pakai untuk selama 1 semester di dalam kelas maupun yang bisa kita pakai di luar kelas. Kita maju dan tempel. Sudah? Kalau apa yang tidak kuat
Oke, sudah? Oke, kita lihat yang pertama. Di sini disiplin dalam berpakaian. Lalu yang kedua, jujur dalam ujian, tugas, ulangan, tidak menyontek. Lalu yang berikut, ketika berada dalam kelas, kita harus menjaga ketenangan kelas, tidak terlambat. Lalu yang berikut, disiplin. Yang berikut, tidak menyontek saat ujian, buang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga ketenangan kelas, tidak membawa HP ke sekolah, jangan membuang sampah sembarangan, datang sekolah tepat waktu, tidak bolos, datang sekolah tepat waktu, tidak boleh menyontek di saat ujian dan ulangan, tidak membawa HP ke sekolah, jujur pada guru, bekerja sama dengan teman pada saat diskusi, tidak membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya, saling mendengarkan ketika memberi pendapat, wajib mengikuti pembelajaran di kelas, memberi salam pada guru. Jadi ada beberapa kalimat yang kita peraturan yang kita buat ini banyak kesamaan ya. Banyak sama. Contoh tadi kan ada double itu tidak bawa HP ke sekolah, jujur pada guru, datang tepat waktu, tidak bolos, dan membawa sampah pada tempatnya. Ada yang membawa sampah, tidak boleh membawa sampah sembarangan. Dari peraturan yang ada, kalau peraturan itu artinya bahwa sesuatu yang harus kita taati, tidak boleh melanggar itu dia terikat sekali, supaya kita jangan merasa terbebani dengan aturan yang ada, maka kita membuatkan sebuah keyakinan. Kita yakin dan percaya bahwa apa yang kita buat itu pasti akan membawa sesuatu yang baik buat kita. Ya tidak? Iya toh? Contoh tadi, kalau kita tidak gunakan helm, otomatis kita akan mengalami sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Tetapi kalau kita yakin bahwa menggunakan helm itu membawa keselamatan, maka kita menggunakan helm. Sama dengan kita membuatkan peraturan ini dari peraturan yang ada, kita yakin bahwa ketika kita menaati semua yang ini, kita yakin bahwa apa yang ada di sekolah ini bisa berjalan dengan baik ketika kita menaati semua yang kita buat itu. Bisa. Nah, maka dari aturan yang ada kita bawa kepada sebuah keyakinan dengan berpatokan pada 6 keyakinan dasar ini, yaitu hormat dan santun. Kita lihat yang pertama, sudah ya. Sekarang di sini kita buat
keyakinannya. Yang pertama, hormat dan santun. Oke, dari yang peraturan yang ada ini tadi Ibu juga sudah baca, kita sudah tulis bersama. Nanti dari sini kita bagikan masukan di dalam bagian keyakinan ini. Hormat dan santun itu apa-apa saja. Ya, kontrol diri ya. Ya, kontrol diri. Disiplin berpahala. Oke, hal yang berikut. Jujur dalam ujian, tugas, ulangan, tidak menyontek. Dan kejujurannya tidak menyontek pada saat ulangan atau ujian. Yang berikut, membuang sampah pada tempatnya. Ada kebersihannya. Membuang sampah pada tempatnya. Yang berikut, menjaga ketenangan di kelas. Kontrol diri ya. Menjaga ketenangan di kelas. Datang ke sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu, dia masuk pada bagian apa? Ya. Kontrol diri, oke? Datang ke sekolah tepat waktu. Kita harus mengontrol diri untuk datang tepat waktu ke sekolah. Jawab ya. Wajib mengikuti pembelajaran di kelas. Memberi salam pada guru. Memberi salam kepada guru. Bekerja sama dengan teman pada saat diskusi. Kolaborasi. Bekerja sama teman pada saat diskusi. Yang berikut, saling mendengarkan ketika memberi pendapat. Hormat
santun ya. Saling mendengarkan ketika memberi pendapat. Oke. Jadi di sini ada beberapa kesepakatan yang kita pakai untuk bisa membuatkan sebuah keyakinan di kelas 7C di sini untuk kita jalankan dalam satu semester berjalan. Yang pertama, hormat dan santun itu memberi salam kepada guru, saling mendengarkan ketika memberi pendapat. Yang berikut kontrol diri yaitu disiplin berpakaian, menjaga ketenangan di kelas, datang ke sekolah tepat waktu. Kebersihannya itu membuang sampah pada tempatnya. Kejujuran itu tidak boleh menyontek pada saat ulangan atau ujian. Dan berkolaborasi adalah bekerja sama dengan teman pada saat diskusi. Oke, dari keyakinan yang ada ini, hari ini pada tanggal berapa tanggal hari ini? 13 Juni ya. 13 Juni 2024 kita membuatkan sebuah keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan dan peraturan yang kita buat bersama. Oke, karena kita buat bersama, maka sekarang Ibu minta masing-masing maju menuliskan nama dan tanda tangannya supaya kita tahu bahwa hal yang kita peraturan atau yang kita buat ini adalah berdasarkan hasil kesepakatan bersama dan kita laksanakan bersama. Oke, satu persatu tulis nama panggilan saja berkepes, panggilan dan para. Nanti di bagian bawahnya baru wali kelas. Bisa satu orang lagi maju. Pakai warna yang harus lebih terang. Tidak usah tulis 1, 2 juga baik, langsung nama dan tanda tangan. Nama di bawah dan tanda tangan. Di situ juga baik, sembarang saja tidak apa-apa, Nuna. Tulis sembarang saja tidak apa-apa. Nama di bawah, tanda tangannya di atas. Santai-santai saja, jangan terlalu tegang. Santai-santai saja.
Sudah ya? Yang di sebelah sini ada sama. Oke, yang terakhir dari Ibu ya. Oke, demikian keyakinan yang kita buat. Nanti kita tempelkan di papan informasi ini untuk bisa kita lihat setiap hari pada saat kita proses pembelajaran. Oke, 1-2 orang bantu itu untuk kita tempelkan. Oke, terima kasih. Kita sudah membuatkan, berarti kita siap untuk menjalankan semua ya. Tujuannya supaya maksudnya ini sebagai alat kontrol untuk kita dalam menjalankan peraturan atau keyakinan yang sudah kita buat bersama ini. Sekian dan terima kasih dari Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya.